pemindahan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan listriknya dengan beberapa tahap. Pertama itu ada pembuatan sampel, di mana sampel yang akan dianalisis seperti DNA atau protein dimuat ke dalam sumur atau well pada gel yang telah disiapkan. Kemudian yang kedua itu ada proses elektroforesis, di mana arus listrik dialirkan melalui gel. Kemudian molekul dalam sampel seperti yang tadi, DNA atau protein, akan bergerak menuju kutub yang berlawanan dengan muatannya. Kemudian durasi proses itu tergantung pada jenis sampel dan ukuran molekul yang ingin dipisah. Yang ketiga ada pewarnaan gel, di mana setelah sudah selesai buat gelnya di elektroforesis, sudah selesai, gelnya perlu diwarnakan untuk mendeteksi hasil pemisahan. Pewarnaan yang digunakan itu ethidium bromida atau SYBR green yang akan menyala ketika disinari dengan lampu UV. Jadi pewarna yang kita gunakan ini, yang umumnya digunakan, itu dia bisa menyala di bawah lampu UV. Kalau untuk protein, tadi kan ada tuh sampel DNA atau protein. Nah, untuk protein itu kita kasih pewarnaan seperti Comasy Brilliant Blue atau Silver Staining. Berikut ada pencitraan gel. Gel yang sudah diproses, tadi tuh melewati beberapa proses tadi tuh, kemudian dianalisis menggunakan alat pencitraan gel seperti transilluminator UV untuk melihat pita-pita DNA yang terpisah, atau dengan screening untuk melihat hasil pewarnaan protein. Yang berikut ada prinsip kerja pembacaan gel elektroforesis, di mana prinsip kerja pembacaan elektroforesis itu berfokus pada pemisahan molekul berdasarkan ukuran dan muatan listriknya selama proses elektroforesis. Yang pertama itu perpindahan molekul dalam medan listrik, di mana molekul yang bermuatan akan bergerak dalam medan listrik. Molekul DNA misalnya yang bermuatan negatif akan bergerak maju menuju elektroda positif. Pergerakan ini diukur berdasarkan jarak yang ditempuh dalam gel. Kemudian kalau molekulnya tuh dia lebih kecil, berarti dia lebih cepat karena hambatannya lebih rendah. Kemudian kalau molekulnya tuh besar, berarti dia lebih lambat karena hambatannya lebih tinggi. Kemudian ada pemisahan berdasarkan ukuran, di mana gel elektroforesis ini bekerja dengan prinsip pemisahan molekul berdasarkan ukuran. Yang lebih padat, misalnya gel dengan konsentrasi agarose lebih tinggi, itu akan memberikan hambatan lebih besar terhadap molekul besar, sehingga memperlambat pergerakannya. Sedangkan kalau molekulnya lebih kecil, maka akan pergerakannya akan lebih cepat. Kemudian ada visualisasi hasil. Hasil dari elektroforesis itu dapat dilihat melalui pewarnaan, kayak yang tadi saya jelaskan, yang mengikat molekul yang terpisah, misalnya pewarnaan DNA yang berfluoresensi di bawah sinar UV. Kemudian pembacaan hasil itu digunakan dengan menganalisis pola pita yang terbentuk di dalam gel molekuler dalam pemeriksaan mikrobiologi. Itu yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction, di mana teknik PCR itu teknik amplifikasi DNA yang memungkinkan deteksi dan identifikasi mikroorganisme dengan cepat. Teknik ini sangat sensitif dan spesifik, memungkinkan deteksi patogen bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kemudian yang kedua itu ada real-time PCR atau qPCR, yaitu varian dari PCR yang memungkinkan kuantifikasi DNA target secara real time. Teknik ini juga digunakan untuk mengukur tingkat ekspresi gen dan mendeteksi patogen lebih cepat. Berikut ada nucleic NAH, nucleic acid hybridization
session, di mana teknik ini melibatkan hibridasi antara DNA atau RNA target dengan nukleotida yang komplementer. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan urutan genetik mereka. Kemudian, restriction fragment length polymorphism atau RFLP, di mana RFLP ini teknik yang digunakan untuk menganalisis variasi dalam urutan DNA dengan memotong DNA menggunakan enzim restriksi dan memisahkan fragmen berdasarkan panjangnya. Kemudian, teknik ini juga digunakan untuk mengidentifikasi strain mikroorganisme dan menganalisis varian genetik. Yang berikut ada PFGE, yaitu teknik yang digunakan untuk memisahkan fragmen DNA yang sangat besar dengan menggunakan medan listrik yang berdenyut. Kemudian, PFGE ini juga dia menggunakan teknik mengetik strain mikroorganisme dan menganalisis epidemiologi wabah. Ada proses pembuatan cDNA, yang dimana ada persiapan sampel RNA total diisolasi dari sel atau jaringan yang diinginkan. Kemudian DNA genom yang terkontaminasi dihilangkan menggunakan DNase. Kemudian pemilihan reverse transkriptase, di mana enzim reverse transkriptase dipilih untuk mengkatalisis sintesis cDNA. Yang berikut itu persiapan campuran reaksi, atau campuran reaksi disiapkan dengan RNA template, primer, DNTPS, buffer, dan reverse transkriptase. Yang berikut ada sintesis cDNA, yang dimana RNA template ditranskripsi balik menjadi cDNA melalui reverse transcription. Peran dari cDNA itu ada beberapa, yaitu cloning gen, analisis